Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syarat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini yang biasa rutin kita membahas tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk menampilkan eh, slide bisa ini. Kayaknya ada screen sharing itu apa? Di host nih di ini masih bisa saat Yudi bisa di itu dihidupkan apa nih hostnya nih masih apa ditutup. Nggak bisa buka ya, ditutup. Oh, di nggak bisa ya host untuk dibuka screen kita bisa. Nggak bisa ya. Ditutup. Ini nggak nongol, nggak tampil ini ditutup ini. Maksudnya nggak ini nggak Iya. yang ini. eh untuk hostnya bisa ditampilkan screen kita. Oh, bisa. Halo, assalamualaikum. Nggak bisa. Baik, kalau gitu kita eh, bicara tentang Isra dan Mi'raj. Ini saya nggak bisa ditampilkan ini apa PowerPoint kita Di di share dalam saat bisa ada yang di bawah tuh ada tulisan share share Saya yang ada gambar hijau di bawah gambar ini ada tulisan ada share. tuh ya send screen tapi ada host disable participation Oh, screen masih sharing gitu. sampelnya Mas. Mas Masih Yudi, belum hidup ya? Mas Yudi atau Mas Oke. Sidik mana ini? Iya, belum saya ditampil. Nggak apa-apa, nggak usah pakai itu aja. Saya sudah siap ini kalau memang ada. Baik, sambil nunggu aja kali ya. Ya, Ustaz. Baik, kalau gitu kita apa? Nggak apa-apa. Eh, Eh, Afwan Ustaz, apa bisa dikirim dulu Ustaz? Filenya mungkin coba saya bantu share screen nanti Ustaz. oh, dikirim aja coba. Dikirim Baik, via WA dulu Ustaz mungkin Afwan. baik buat DA. Bisa apa itu ya? Filenya di situ. Oh iya, filenya di sini ya. Bagaimana caranya? Saya kurang. Sebentar. Masuk ya. Share-nya di off tuh Mas Sidik sama sama ini host.
Baik, belum ngerti ini cara masuknya langsung ke laptop. Jadi belum paham ini untuk ngirimnya di file deh. Nanti insya Allah setelah taklim aja, nanti setelah selesai saya kirim lewat WA aja. Nah, baik, itu aja tentang Isra Mi'raj. Kita bicara langsung tentang Isra Mi'raj. Yang pertama, tentunya Isra Mi'raj ini ada latar belakang kejadian sebelum Isra dan Mi'raj. Para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini sebelum kejadiannya ada latar belakang yang membelakangi kejadian ini. Yaitu yang pertama, wafatnya orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Yaitu orang yang sangat dicintai Rasul SAW, yaitu Sayyidah Khadijah dan juga paman beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ini merupakan dua orang yang menjadi pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah orang yang mendukung dari dalam rumah Nabi Muhammad SAW, sementara Abu Talib bin Abdul Muttalib orang yang mendukung dari luar dakwah dari luar rumah Rasul SAW. Nah, Iya. saat mereka berdua meninggal, Rasulullah SAW sangat-sangat sedih sekali karena dakwah beliau mengalami hambatan yang luar biasa karena kedua pendukung dakwah beliau meninggal dunia. Bahkan saat itu setelah meninggalnya kedua orang yang dicintai Rasul ini, Rasulullah SAW mengalami kebuntuan di dalam dakwahnya karena orang kafir Quraisy Mekah begitu bertambah keras di dalam memusuhi Rasulullah dan menghalangi dakwah Nabi. Akhirnya Nabi berusaha untuk dakwah di luar Mekah, yaitu ke Taif. Tapi di kota Taif pun Rasulullah mendapatkan tantangan yang luar biasa sehingga beliau pun tidak bisa berdakwah masuk ke kota Taif. Dan akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Mekah dalam keadaan sedih. Sedih yang pertama, meninggalnya dua orang yang sangat dicintainya. Sedih kedua tentunya karena tertutup pintu dakwah. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu atau ahli sejarah sering menyebut tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan di tahun itulah terjadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa Isra Mi'raj ini terjadi saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 51 tahun. Dalam pendapat yang terbanyak disampaikan ulama, tanggal 27 Rajab tahun ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Isra Mi'raj ini merupakan kejadian yang sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi pada Nabi sebelumnya. Dan ini termasuk khususiyah atau keistimewaan daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun Isra Mi'raj ini ada dua kejadian besar. Yang pertama Isra, yang kedua adalah Mi'raj. Walaupun terkadang kita menyebutnya secara bersamaan Isra dan Mi'raj. Padahal ini adalah makna yang berbeda. Yang pertama Isra, itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini disebut Isra. Kejadian Isra ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Dan seluruh ulama sepakat, sudah menjadi ijma ulama bahwa mengingkari peristiwa Isra termasuk perbuatan yang kafir. Ini termasuk perbuatan yang kafir. Artinya orang itu akan dianggap kafir ketika mereka mengingkari peristiwa Isra ini. Sementara yang kedua yaitu adalah Mi'raj. Mi'raj ini adalah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dan kejadian ini diabadikan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dan kitab sahih lainnya
dari riwayat Anas bin Malik, Abu Dzar, dan juga Malik bin Sa'sa'ah. Jumhur ulama mengatakan orang yang mengingkari peristiwa Mi'raj, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan sesat. Intinya termasuk perkara yang harus kita imani untuk peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Nah, adapun adanya orang yang mengingkari perincian perjalanan Isra dan Mi'raj, kata ulama ini tidak bisa dikafirkan atau disesatkan. Misalkan tidak percaya dengan adanya buruk, tidak percaya adanya tawar-menawar dari 50 menjadi 5 sholat, bertemunya Rasulullah secara langsung dengan Allah. Nah, ini hal-hal seperti ini ketika ada yang tidak mengimani atau tidak mempercayai adanya perincian Isra dan Mi'raj tadi, maka tidak termasuk dari orang yang disesatkan menurut para ulama. Nah, ini tentunya merupakan materi berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Dan tentunya kita lihat peristiwa Isra ini langsung diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Surat Al-Isra ayat pertama. Dan peristiwa Mi'raj diabadikan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya dari riwayat Malik bin Sa'sa'ah, Abu Dzar, kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhum. Dan hadis yang bercerita tentang Mi'rajnya Nabi merupakan hadis yang sangat panjang sekali. Nah, coba kita ingin di kesempatan pagi hari ini membaca secara singkat hadis Anas bin Malik dan Abu Dzar yang bercerita tentang Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Fanazala Jibril fafaraja sadri thumma ghasalahu bima'i Zamzam thumma jaa'a bi tassin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imana fa'afraghahu fi sadri thumma adbaqa." Disebutkan di dalam hadis tersebut, ketika aku berada di kota Mekah, nanti di riwayat yang lain ada yang mengatakan saat itu Rasulullah sedang bersandar di Hijr Ismail. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW saat berada di rumah Ummu Hani. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam lalu membelah dadaku. Pembelahan dada Rasul ini sebelumnya juga pernah terjadi, yaitu saat Rasulullah berada di perkampungan Halimah As-Sa'diyah saat Rasulullah berusia 4 tahun. Nah, di sini pembelahan dada Rasul, ada yang mengatakan Rasulullah pernah dibelah dadanya 5 kali, tapi pendapat yang terkuat 2 kali. Yang pertama saat beliau berada di perkampungan Halimah As-Sa'diyah, dan yang kedua saat beliau berada di Mekah hendak melakukan Isra dan Mi'raj. Tentunya di dalam pembedahan dada Rasul itu diceritakan dikeluarkan hati Nabi, kemudian dicuci agar bertambah suci, lalu dimasukkan, yaitu dengan dimasukkan ke bejana yang terbuat dari emas disebutkan dalam hadis, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Sekali lagi, pencucian hati Rasul ini bukan untuk membersihkan kotoran, karena memang Nabi Muhammad SAW itu sudah suci, karena beliau sebagai seorang nabi adalah maksum. Bahkan sebelum menjadi nabi pun semua para nabi itu maksum, apalagi Rasulullah SAW. Jadi hikmah dari pencucian itu bukan untuk mensucikan, tapi tuhran ala tuhur, agar ditambah suci di atas suci. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan utitu bil buraq. Saat itu malaikat Jibril datang membawa buraq. Wa huwa dabbatun abyad tawirun fawqal himar wa dunal baghal. Buraq itu adalah hewan yang berwarna putih, jenisnya seperti kuda, tapi lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bighal atau dari bagal. Bighal atau bagal ini adalah peranakan peranakan kuda dengan keledai, yaitu
Dia buruk ini binatang sejenis kuda yang lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bighal. Ketika buruk ini datang, itu di dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengendarainya. Saat itu malaikat Jibril berkata kepada buruk, "Ma raqibaka ahadun akram 'ala Allah min Muhammad." Sungguh wahai buruk, engkau beruntung karena tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad yang mengendaraimu. Ya, tentunya buruk ini adalah hewan, walaupun saat ini kita tidak melihat, tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk percaya. Karena tidak setiap yang tidak terlihat itu tidak ada. Seperti burung ababil, saat ini kita tidak pernah lihat burung ababil, tapi kita percaya karena disebutkan dalam Al-Quran. Buruk juga belum pernah kita lihat, tapi harus kita percaya karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Buruk ini dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau menaiki buruk sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Palestina. Jadi ketika Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, itu menggunakan buruk. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis." Akhirnya aku mengendarai buruk itu dan berangkat sampai ke Baitul Maqdis. Di dalam penjelasan hadis ini, Rasulullah mengatakan bahwa ketika buruk itu mengepakkan atau menggerakkan kakinya untuk berjalan, dikatakan hafirahu inda muntaha tarafi. Yaitu kalau ketika dia menggerakkan kakinya waktu berjalan, si buruk itu langsung secepat itu juga berada di ujung pandangannya. Artinya sekali bergerak itu sampai di akhir pandangan. Sangat cepat sekali buruk yang dikendarai ini. Sampailah Rasulullah SAW di Baitul Maqdis. Sesampai di Baitul Maqdis, Rasulullah berkata, "Farabattuhu bil halaqah atau bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya." Rasulullah SAW mengikat tali buruk itu, pegangan buruk itu, talinya diikat di tempat ikatan allati yarbitu bihil anbiya, di mana para nabi mengikat binatang ketika mereka sampai ke Baitul Maqdis. Nah, ini menunjukkan bahwa Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu sudah didatangi sebelum Rasulullah oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi dulu sering mereka suka berkunjung ke Baitul Maqdis, dan ketika mereka berkunjung di Baitul Maqdis itu mengikat binatangnya di satu tempat yang dilakukan juga oleh Nabi di tempat itu. Di dalam riwayat dari Imam Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jika para nabi datang ke sini ke Baitul Maqdis, di mana mereka mengikat, yaitu binatang-binatang mereka atau kendaraan mereka?" Ketika diberitahukan oleh malaikat Jibril, Nabi pun mengikat di tempat yang sama seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian setelah Rasulullah mengikat untanya, lalu Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid dengan mengatakan, riwayat Imam Muslim, "Tsumma dakhaltul masjid." Di dalam kitab Muslim disebutkan, kemudian saya masuk ke masjid, maksudnya Masjidil Aqsa, "Fasallaitu fihi rak'atain." Lalu sholat saya 2 rakaat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sholat itu sudah ada sebelum adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya saja yang berbeda waktunya dan bacaan-bacaannya. Jadi disebutkan bahwa sholat itu sebelum Isra Mi'raj ada 2 waktu. Sholat pertama adalah di waktu siang, dan yang kedua sholat di waktu malam. Dan dilakukannya hanya 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya Rasulullah fasallaitu fi rakaatain. Saya masuk ke Masjidil Aqsa sebelum Isra Mi'raj. Saya sholat 2 rakaat.
Tsumma kharajtu. Setelah sholat, saya selesai keluar dari masjid. Faja'ani Jibril alaihi salam bi'ina'in min khamrin walaban. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menyuguhkan minuman kepadaku dengan dua macam minuman yang disuguhkan kepadaku. Yang pertama khamr, minuman keras. Yang satu lagi susu. Fakhtartul laban, maka kata Rasulullah saya pilih yaitu laban, susu. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, ikhtarta al-fitrah. Malaikat Jibril senyum, malaikat Jibril suka, gembira, dan mengatakan, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad telah memilih minuman yang menjadi fitrahmu. Itu minuman yang bagus. Maka Rasulullah pun usai minum susu langsung berangkat dengan malaikat Jibril ke langit pertama. Nah, saat sampai di langit pertama, ternyata di langit pertama ada penjaganya. Faqala Jibril li khazinis sama, maka Jibril berkata kepada penjaga langit pertama, iftah, bukalah. Qal man hadha, malaikat penjaga langit pertama bertanya kepada malaikat Jibril, man hadha, siapa ini? Qala Jibril berkata, hadha Jibril, ini adalah malaikat Jibril. Lalu qal, penjaga langit itu bertanya lagi, hal ma'aka ahad, apakah ikut bersamamu seseorang? Qal, malaikat Jibril berkata, na'am, iya. Ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, penjaga langit pun bertanya lagi, ursil ilai, apakah dia diundang? Qala na'am, iya. Ini adalah dialog yang disebutkan di dalam kitab Al-Bukhari. Bahwa yang pertama, langit itu ada penjaganya. Yang kedua, malaikat Jibril waktu ditanya, man hadza? Beliau berkata, hadza Jibril. Ini adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berbicara atau ketika kita masuk ke rumah seseorang, maka ketika kita bersalam, dijawab salam, lalu orang itu terkadang suka nanya kalau dia tidak tahu siapa yang datang. Maka harusnya menurut para ulama adabnya yang diajarkan Nabi dan diajarkan malaikat Jibril, kalau ditanya kita harus menyebutkan namanya. Nah, contoh misalkan telepon. Waktu orang menelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ditanya siapa ini? Tidak boleh mengatakan saya. Tapi harus saya katakan saya adalah Fulan bin Fulan. Disebutkan nama. Seperti malaikat Jibril ketika ditanya, man hadza? Siapa ini? Malaikat Jibril mengatakan, hadza Jibril, ini malaikat Jibril. Ini termasuk merupakan adab ketika kita ditanya siapa, maka kita harus menyebutkan nama. Nah, Rasulullah pernah sedikit menegur keras kepada seseorang yang minta izin masuk ke rumah beliau, tapi tidak menyebutkan nama, hanya mengatakan saya. Nah, ketika menyebutkan saya tanpa menyebutkan nama, Rasulullah menegur orang itu. Nah, ini adab yang diajarkan malaikat Jibril. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa tidak setiap orang itu bisa masuk ke langit, tetapi dia harus izin. Makanya malaikat bertanya, apakah Muhammad yang bersamamu itu sudah diundang atau dapat izin dari Allah? Iya, wafatah, maka dibukalah pintu langit. Kemudian Nabi Muhammad SAW berangkat di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6 dan ke-7. Nah, tentunya bertemu dengan para nabi yang disebutkan di dalam hadis. Di langit pertama Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Kelima dengan Harun alaihi salam. Yang keenam ketemu Nabi Musa. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Tentunya kenapa Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi ini? Tentunya banyak hikmah. Di antaranya menunjukkan bahwa antara nabi satu dengan nabi yang lain itu ada ikatannya. Mereka itu sama. Tujuan, misi, dan visinya sama. Yaitu mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda itu adalah tata cara ibadahnya.
Adapun inti daripada ibadah, inti daripada dakwah para nabi itu satu. Kemudian tidak boleh kita membeda-bedakan satu nabi dengan yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Itu harus kita katakan kami mengimani dan kita tidak membeda-bedakan nabi satu dengan nabi yang lainnya. Makanya Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi tersebut sebagai pelajaran bahwa kita harus mengimani semua para nabi dan rasul. Yang ketiga, wajibnya mencintai seluruh nabi dan rasul karena mereka memiliki sumber sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan anjuran untuk selalu ingat dengan para pendahulu. Nabi Muhammad diketemukan dengan pendahulu-pendahulu mereka, Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Makanya kita pun di dalam kehidupan ini, di dalam beribadah juga jangan melupakan orang-orang terdahulu. Yang tentunya mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi Muhammad SAW ketika sudah naik ke Sidratul Muntaha, beliau seorang diri. Jibril tidak ikut. Jibril menemani Nabi adalah dari Mekah sampai ke Palestina, naik sampai ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Jibril tidak berhenti. Artinya malaikat Jibril berhenti di langit ketujuh saat naik ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak ikut. Adapun Buraq itu menemani Nabi hanya dari Mekah ke Palestina. Adapun naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha, Buraq juga tidak ikut. Jadi betul-betul Nabi Muhammad SAW berada dan masuk ke Sidratul Muntaha menghadap Allah seorang diri. Kemudian tentunya sudah kita ketahui bersama, ya karena memang sekali lagi mohon maaf, karena memang Isra Mi'raj ini pembahasan yang sangat panjang sekali, tetapi materi ini insya Allah nanti saya kirim langsung nanti ke Ustadz Sidik ya, berkaitan dengan materi ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Yang akhirnya Nabi turun, tapi saat bertemu dengan Nabi Nabi Musa, beliau bertanya, apa yang kau dapati, wahai Nabi Muhammad SAW? Beliau katakan, aku dapat perintah dari Allah 50 salat. Saat itu Nabi Musa mengatakan, Inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguh umatmu, wahai Nabi Muhammad, tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Sungguh umatku lebih kuat dan mereka tidak kuat. Akhirnya atas usulan Nabi Musa, Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan minta keringanan dari 50 waktu tadi. Dan akhirnya turun sampai pada 5 waktu. Ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dari 50 menjadi 5 dan dikatakan wal hasanatu bi asyi amsalihha. Ketahuilah setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10. Jadi kalau sholat dengan 5 waktu dikalikan 10 seperti 50 waktu. Hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. Sungguh sholat itu walaupun hanya 5 waktu, tapi pahalanya seperti 50 waktu. Ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di sini para ulama banyak yang membahas tentang hikmah. Pelajaran yang dapat kita petik saat Nabi meminta keringanan kepada Allah dari 50 menjadi 5. Mungkin kalau ditimbulkan pertanyaan, kenapa Allah tidak langsung memberikan sholat itu di 5 waktu, tapi dimulai dari 50 waktu, lalu ditawar sampai menjadi 5. Kenapa tidak langsung diberikan 5 waktu saja? Karena sudah pasti Allah Maha tahu ini akan jadi 5. Tapi prosesnya dikasih 50 menjadi 5. Apa hikmahnya? Tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari perubahan dari 50 menjadi 5. Yang pertama, agar supaya Allah Subhanahu wa taala
dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga diberikan kemuliaan sehingga dapat bertemu dengan Allah bukan hanya sekali, tapi sampai 9 kali. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah waktu dapat 50, waktu dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat keringanan, dipotong menjadi 45. Artinya setiap datang itu dipotong 5 waktu. Dari 50 menjadi 5 waktu, setiap potongan 5, 5, 5, maka Nabi bertemu dengan Allah sebanyak 9 kali. Nah, ini tentunya menunjukkan apa hikmah yang luar biasa. Yang pertama, menunjukkan Allah ingin memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad dengan kemuliaan yang luar biasa, yaitu dengan bertemu 9 kali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, agar menunjukkan bagaimana perjuangan Nabi untuk umatnya. Itu Nabi mundar-mandir bolak-balik dari langit ke-6 sampai ke Sidratul Muntaha, minta diringankan berkali-kali sampai 9 kali. Apa yang dilakukan Nabi ini agar kita tahu bahwa Rasulullah begitu luar biasa di dalam memperjuangkan agar kita dapat ibadah yang tidak berat, ibadah yang tidak menyulitkan, ibadah yang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Sholat hanya 5 waktu. Dan itu Nabi yang berusaha. Karena waktu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Inna ummataka la tutiku dhalik. Wahai Nabi Muhammad, umatmu itu tidak akan mampu mendirikan sholat 50 waktu. Ketika mendengar kata umat yang tidak sanggup, langsung Rasulullah balik. Langsung Rasulullah minta kepada Allah keringanan. Nah, sampai 9 kali mundar-mandir ini menunjukkan perjuangan dan cintanya Rasul kepada kita. Jadi kita itu menjadi fokus Nabi. Umat itu kuat atau tidak kuat. Kalau Nabi 50 waktu atau lebih pun Rasulullah bisa dan mampu. Tapi Nabi melihat umat yang tidak mampu, khawatir. Maka Rasulullah SAW berkali-kali minta keringanan. Dan ini tentunya hikmah menunjukkan betapa besar cintanya Rasul kepada kita. Yang pertama, begitu besar rahmatnya Allah kepada kita. Yang kedua, besarnya cintanya Rasul SAW kepada kita. Kemudian juga ada yang mengatakan, ya ini kan hikmahnya untuk Nabi Musa juga. Nabi Musa kan dulu di masa hidupnya pernah minta kepada Allah supaya bisa melihat Allah. Tapi ternyata tidak bisa. Bahkan gunung yang dipijak yaitu menjadi getar oleh Nabi Musa di Bukit Tursina. Jadi dia minta untuk bisa melihat Allah dan ternyata tidak bisa sampai dia tidak sadarkan diri. Nah, kebetulan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad disuruh bolak-balik. Salah satunya hikmah untuk Nabi Musa. Kata ulama, tuba man ra'ahu au man ra'a man ra'ahu. Beruntunglah orang yang melihatnya atau melihat orang yang pernah melihatnya. Ini Nabi Musa merasa sangat beruntung karena melihat Rasulullah yang baru saja bertemu dengan Allah. Seakan Nabi Musa mengatakan, walaupun aku tidak bisa bertemu dengan Allah, tapi aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan berkali-kali. Ini tentunya hikmah kenapa Allah berikan 50 menjadi 5, yaitu pelajaran untuk kita agar kita bisa berakhlak, yaitu bisa berakhlak dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Nabi Muhammad SAW ketika mendapat syarat untuk minta keringanan karena umatku tidak kuat, yaitu hikmah dari sini yang pertama tadi menunjukkan cintanya, yaitu yang pertama cintanya Allah, yang kedua ini cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita sehingga beliau mundar-mandir. Tapi yang ketiga yaitu hikmah untuk Nabi Musa, dia bisa melihat Nabi Muhammad yang sempat berkali-kali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata mereka, kalaupun aku tidak melihat Allah, paling tidak aku melihat orang yang telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan
tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari 50 menjadi 5. Sekali lagi, ini memang sudah takdir dari Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya Allah, menunjukkan cintanya Rasul, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad dengan bertemu dengan Allah sebanyak 9 kali, dan juga hikmah yang besar untuk Nabi Musa. Dia bisa melihat berkali-kali orang yang telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai di 5 waktu saja Nabi Musa sampai mengatakan irji ila rabbik fas'al minhu takhfif. Kata Rasulullah, apa kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, irji ila rabbik. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah, dan mintalah kepadanya keringanan. Nah ini akhirnya Rasulullah SAW karena sudah sampai 5 waktu, Rasulullah mengatakan, Inni astahyi min Allah. Sungguh aku malu bertemu dengan Allah. Sudah 9 kali aku minta keringanan-keringanan sampai bertemu lagi, turun lagi, bertemu lagi. 9 kali. Sungguh aku malu minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi ada kalimat hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. La tabdila li kalimatillah. Bahwa kata Allah dia itu adalah 5 wahai Nabi Muhammad, tapi pahalanya tetap 50. Sungguh tidak ada perubahan dengan kalimat Allah. Ketika mendengar kalimat itu, Nabi Muhammad pun tidak mau lagi minta keringanan supaya menjadi waktu sholat kurang dari 5 waktu, cukup 5 waktu. Nah, tentunya di penjelasan para ulama sangat banyak sekali hikmah-hikmah Isra dan Mi'raj. Tetapi memang karena keterbatasan waktu, kita hanya membahas Isra Mi'raj seperti yang kita bahas pada pagi hari ini. Sekali lagi, pembahasan ini menjadi pembahasan atau kejadian yang sangat istimewa. Nah, tentunya sebagai penutup, apa hikmah yang bisa kita ambil dari semua peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang pertama, anjuran untuk kita menghibur orang yang sedang mengalami kesedihan. Yang kedua, bahwa Isra Mi'raj membawa oleh-oleh yang sangat-sangat penting, yaitu as-salah. Itu tentang sholat 5 waktu. Dan ini merupakan khususiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad, yaitu dengan mendapatkan sholat 5 waktu yang perintahnya langsung Allah memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di dalam Isra Mi'raj ini pentingnya selain kejadian khususnya untuk Rasul, pentingnya sholat, menghibur orang yang sedih, kemudian dapat oleh sholat ini. Dan yang ketiga, bahwa kita diajarkan untuk menggunakan nakal lebih daripada akal. Artinya kita harus di dalam pembahasan agama ini, logika dan akal itu dua-duanya berfungsi sangat penting, tetapi lebih kita pentingkan adalah nakal. Kalau bahasa kita, nakal ini adalah Quran dan hadis, atau dalil yang berdasarkan dari Quran dan hadis. Sementara akal adalah logika. Jadi takdimun nakal, yaitu mengedepankan nakal daripada akal. Ini memberikan pelajaran kepada kita dalam peristiwa Isra Mi'raj itu lebih mengedepankan iman daripada akal. Memang akal itu sangat dihormati dalam Islam, bahkan ketika orang tidak punya akal tidak kena beban agama. Tetapi akal itu bukan penentu. Yang menjadi penentu adalah nakal, yaitu adalah an-nakal. Nakal itu adalah Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini juga hikmah yang besar adalah linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Bahwa untuk memperlihatkan kemahabesaran Allah. Sebelum Isra Mi'raj, orang-orang itu hanya membahas tentang kehidupan akhirat secara teks, secara nasson. Dalam Al-Quran misalkan cerita tentang surga, tentang neraka.
tanpa kita melihat, tanpa ada orang yang melihat. Tapi ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, terungkaplah semuanya. Nabi Muhammad melihat bagaimana keagungan Allah di Sidratul Muntaha, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bisa melihat surga dan neraka, yang tadinya surga neraka itu hanya cerita secara teori, secara nas, tapi dengan Rasulullah berangkat, Rasulullah melihat surga neraka, bagaimana ini bertambah, bahwa ini untuk menunjukkan linuriyahu min ayatina, memperlihatkan ayat-ayat kami. Artinya, kalau dulu kita hanya baca, sekarang kita sudah tahu ternyata betul adanya yang telah dilihat Rasul dan diceritakan kepada kita. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kemahabesaran Allah SWT. Dalam Isra Mi'raj akan terlihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya cukup banyak sebenarnya hikmah-hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya cerita Isra Mi'raj itu tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan karena sangat terbatas waktunya dan materinya sangat luas tentang Isra Mi'raj ini. Mungkin apa yang kita bahas sangat-sangat singkat sekali tentang Isra Mi'raj, paling tidak bisa menggambarkan kepada kita peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat agung, yang hanya ada terjadi pada diri Nabi Muhammad, dan ini juga menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad dan juga keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu wajib kita mensyukuri dengan dijadikan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekali lagi apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah ini menjadi motivasi untuk kita agar lebih semangat lagi menjaga sholat-sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, dan segala atas materi disampaikan, alhamdulillah cukup padat Ustadz materi disampaikan terkait dengan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dapat kita ini ya ambil hikmahnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Izin Ustadz, ada 3 penanya Ustadz pada saat ini. Mungkin izin saya sampaikan pertama dari Bu Isti dulu Ustadz ya. Nanti ada setelah Bu Isti, Pak Edi, kemudian Pak Hari, dan mungkin terakhir Pak Selamat Ustadz ya. Ada 4 penanya Ustadz Afwan. Yang pertama dari Ibu Isti Ustadz. Assalamualaikum ya Habibana, izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa beruntung dapat melihat Nabi Muhammad SAW karena beliau bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita saat ini caranya agar dapat kesempatan bertemu atau menatap Nabi Muhammad SAW karena menginginkan keberkahan sebagaimana yang diutarakan Nabi Musa alaihissalam. Ustaz. Jadi cara agar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad Ustaz. Mungkin Ustaz. Itu dari Ibu Isti Ustaz. Tafadhol Ustaz. Agak keputus-putus nih, coba bisa dikit aja. Eh, izin Ustaz. Mungkin singkat bagaimana caranya agar kita dapat kesempatan untuk kan Eh, Mungkin apa amalan untuk berkesempatan bertemu dengan Rasul maksudnya ya? iya, itu seperti itu Ustaz. Bagaimana caranya agar kita dapat kesempatan untuk bertemu atau menatap Nabi Muhammad SAW, Ustaz? Ya. Iya, sebenarnya memang kita semuanya pasti punya keinginan dan merindukan untuk berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berjumpa dengan Rasulullah itu merupakan semua menjadi impian, karena memang kita tahu bahwa kecintaan kita kepada Nabi itu sebagai salah satu penyempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian menjadikan aku orang yang dicintai melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, dan seluruh manusia. Maka kecintaan kepada Rasul itu bukan hanya sebagai fitrah karena beliau yang begitu banyak jasa kepada kita, tapi juga sebagai penyempurna iman kita. Bahkan mencintai Nabi itu harus melebihi dari apapun, bahkan diri kita sendiri.
Maka wajar apabila setiap orang yang mencintai ingin bertemu dengan siapa yang dia cintai. Jadi ketika ada perasaan ingin sekali berjumpa dengan Rasul, itu memang menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin seseorang itu dikatakan mencintai seseorang tapi tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan orang yang dicintai. Maka alhamdulillah ketika kita punya keinginan dan sangat berharap bisa berjumpa dengan Rasul, itu merupakan salah satu tanda bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama tentunya dengan lewat mimpi. Kan salah satu hadis Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim cukup banyak hadisnya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sungguh siapa yang bermimpi aku, sebenarnya dia telah melihat aku. Karena setan itu tidak bisa menyerupai aku. Alhamdulillah, salah satu gerakan kita agar bisa menemui Rasul, berjumpa Rasul, bisa melihat Rasul, adalah lewat mimpi kita. Maka tentunya itu amalan-amalan apa yang bisa kita bisa bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika orang mimpi Rasul, berarti dia sudah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi cari amalan-amalan yang bisa kita bermimpi Rasulullah. Itu salah satu cara untuk bertemu dengan Rasul di dunia ini. Maka nanti ada amalan ulama itu yang banyak dijelaskan tentang mimpi Rasul. Yang pertama tentunya apa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah banyak bersolawat menyebut namanya. Karena memang tidak mungkin seseorang bisa mimpi Rasul tanpa ada cinta dalam hati. Kadang-kadang kan kita bisa memimpikan fulan, memimpikan orang yang kita cintai di dalam tidur kita. Karena kita rasa cinta yang besar, kecintaan kita yang besar kepada seseorang itu akhirnya terbawa dalam mimpi. Begitu juga kita kepada Rasulullah SAW. Selain yang pertama, melaksanakan kewajiban dan sebagai seorang muslimah, yang kedua yaitu menumbuhkan cinta kepada Rasul di dalam hati kita. Yang ketiga banyak bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Yang keempat kata para ulama banyak bercerita tentang Rasul, banyak membahas tentang Rasul, mempelajari sejarah Rasul. Pokoknya dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Ketika kita sering banyak bercerita tentang Rasul, bercerita tentang Rasul, nanti akan mudah kita bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan biasa sudah menjadi hal yang normal itu ketika kita banyak cerita tentang sesuatu, sesuatu itu biasa terbawa dalam tidur kita. Maka kata ulama banyaklah berbicara tentang Rasulullah, baik sejarah hidupnya, bersalawat kepadanya, cerita-cerita akhlaknya, cerita-cerita kemuliaannya, dan begitu luar biasa ya. Makanya kalau kita mau membaca Al-Quran, itu kata para ulama sepertiganya isinya cerita. Dan di antara cerita itu terbanyak adalah cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan apa cara untuk kita berjumpa dengan Rasulullah lewat mimpi kita. Dalam mimpi, kalau melihat Rasul berarti sudah betul melihat Rasul. Jadi kalau kita mimpi Nabi berarti kita melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya kalau di akhirat, yaitu tadi seperti riwayat Abdullah ibn Mas'ud ya. Beliau pernah berkata, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman walam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila ada seseorang yang mencintai seseorang, tapi amalnya tidak seperti orang yang dicintai, seperti kita. Kita ini mencintai Rasulullah, tapi amal kita jauh tidak bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tidak ada seseorang yang bisa beramal seperti amalnya Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu. Ya Rasulullah, saya mencintai Anda, tapi amal saya tidak seperti Anda. Nah, maka apa kata Rasul? Almar'u ma'aman ahab. Di riwayat yang lain, anta ma'aman ahabbabta. Engkau, wahai Abdullah bin Mas'ud, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Berarti itu yang paling luar biasa. Nah, tentunya cinta ini nanti akan punya konsekuensi apa ya? Yaitu orang yang cinta itu akan berusaha mengikutinya, menjauhi larangannya, banyak menurut mencintai semua yang dicintainya. Jadi
Mencintai Nabi bukan hanya cinta Nabi saja, tapi mencintai semua yang dicintai Nabi. Mencintai para sahabatnya, mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi, mencintai umat Nabi. Nah, itu kan sebagai wujud apa imbas daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan amalan. Dan juga tadi yang terakhir kata para ulama banyak berdoa kepada Allah agar berjumpa dengan Nabi Muhammad. Uh, Berselalu berdoa kepada Allah agar diperlihatkan kita, agar kita diberjumpakan, agar kita tidak diharamkan mata ini untuk memandang Rasulullah nanti Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdoa, doa dengan bahasa kita supaya kita bisa bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan hal bagaimana cara supaya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau berjumpa dengan Allah nanti di sorga, nanti ada satu waktu yang diperuntukkan untuk orang-orang ahli sorga bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam hadis tersebut dikatakan ketika seseorang melihat Allah, maka hilanglah semua nikmat karena ketutup dengan nikmatnya melihat Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu adalah nikmat tambahan, nikmat yang berbeda dengan nikmat surga. Surga itu nikmat sekali. Tapi ketika melihat Allah, hilanglah nikmat surga karena nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya tidak diharamkan oleh Allah untuk melihatnya dan melihat Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Afwan Ustaz, mungkin yang kedua dari Pak Edi Effendi. Silakan Pak Edi, bisa disampaikan secara langsung untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Sidik. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sehat selalu ya Ustaz ya. Eh, ada satu nanya. Pertama tadi udah kita clear ya Ustaz ya bahwa Buruk tuh tidak ke Mi'raj ya Ustaz ya, hanya ke Isra aja ya Ustaz ya. Mungkin sebagian besar masih kita meyakini bahwa Isra Mi'raj memakai Buruk ya. Tapi Ustaz tadi mengatakan hanya Isra aja yang memakai Buruk ya Ustaz ya. Kemudian terkait waktu nih Ustaz, waktu yang mungkin kapan Isra dan Mi'raj itu apakah dilakukan dalam sehari semalam atau memang ada yang mengatakan juga kok dikaitkan dengan turunnya wahyu itu Ustaz. Kalau Isra itu kan surat Al-Isra ya. Sedangkan Mi'raj itu ada di surat Al-Najm ya. Nah, itu dikaitkan dengan turunnya waktu itu waktunya Isra Mi'raj itu berlainan itu Ustaz. Nah, bagaimana untuk menjawab itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya, memang tadi betul bahwa pendapat terbanyak ulama itu Buraq tidak ikut ke apa ke Sidratul Muntaha, hanya sampai di Masjidil Aqsa, Palestina. Itu adalah Buraq. Dan karena di dalam hadis Bukhari Muslim, summa akhadha Jibril biyadi, katanya. Kemudian malaikat Jibril memegang tanganku. Nah, waktu Mi'raj itu. Jadi waktu Isra dengan malaikat Jibril dan juga Buraq, tapi ketika ini tidak. Itu pendapat yang terbanyak disampaikan oleh para ulama. Nah, adapun Isra dan Mi'raj katanya ada yang itu siang kemudian malam gitu ya. Apa Isra-nya siang, Mi'rajnya malam gitu. Ya, ada yang kapan Bagaimana? waktu yang sebenarnya Ustaz itu ya. Ada yang bilang sehari semalam, terus ada yang menyatakan dikaitkan dengan turunnya wahyu itu Ustaz, yang berbeda tahun Ustaz. Jadi kalau Isra itu kan di surat Al-Isra itu Mekah turunnya Palestina. terus kerjakan Mi'raj itu diturunkan di surat Al-Najm itu Ustaz. Bagaimana pendapat itu Ustaz? Karena kan turunnya Eh, Al-Quran itu kan dikaitkan dengan suatu peristiwa gitu Ustaz. Mungkin seperti itu Ustaz. ini maaf ini laptop saya mungkin kurang bagusnya agak pecah-pecah suara. Tapi eh, mungkin di ini coba. Jadi waktu turunnya Isra Mi'raj itu Ustaz, kan ada yang bilang itu dalam satu sehari semalam. Ya kan yang mungkin yang lebih terkuat itu kali ya Ustaz ya. Tetapi ada yang menyatakan bahwa turunnya itu dikaitkan dengan turunnya surat surat Al-Qur'an Ustaz.
kalau Isra itu di surat Al-Isra itu turunnya kapan saya kurang paham, sedangkan Al-Mi'raj itu juga diturunkan di surat Al-Najm, Ustaz. Dan turunnya juga berbeda tahun, Ustaz. Jadi turunnya Isra atau apa peristiwa Isra dan Mi'raj itu berbeda tahun itu, Ustaz. Dikaitkan dengan turunnya surat tadi, Ustaz. Dua surat tadi, Ustaz. Nah, pendapat Iya. itu bagaimana, Ustaz? Ya. Iya, yang saya tahu wallahu alam Isra Mi'raj itu sama, dia itu satu waktu. Bahkan kalau di Isra itu kan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, itu kan di waktu malam ya. Bahkan Asra itu sendiri perjalanan di waktu malam. Ditambahin, jadi kalau diterjemahkan Maha Suci Allah alladzi asra yang telah menjalankan di waktu malam dengan hambanya. Lailan ditambah lagi lailan. Jadi Asra itu malam, lailan malam lagi. Maka ada yang mengatakan, oh berarti malamnya ini litaklil. Artinya litaklil itu tidak satu malam full, tapi sebagian malam. Nah ini pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Berarti perjalanan Isra itu dimulai dari waktu malam dan berakhir sebelum malam itu selesai. Yaitu berarti sebelum subuh. Yaitu Isra dan Mi'raj. Dan masalah surat An-Najm, memang kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat atau 3 ayat yang bercerita satu cerita, tapi dia tidak harus berbeda waktunya yang terjadi. Seperti surat Lailatul Qadar misalkan. Inna anzalnahu fi lailatin, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lai-. Nanti di ayat yang lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, di surat lain. Surat lain. Nah, 2 surat yang memiliki penjelasan sama, walaupun turunnya surat itu berbeda, bukan berarti dia 2 kejadian yang berbeda dalam waktu seperti turunnya surat. Kadang-kadang kejadian yang sudah terjadi, surat yang ada menceritakan itu adalah menceritakan tapi tidak menunjukkan kejadian baru. Nah, itu kebanyakan yang saya tahu Allah alam Isra Mi'raj itu dalam satu kejadian yang hanya dipisahkan istilah Isra-nya dari Mekah ke Palestina, Mi'rajnya dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Dan kejadian itu juga dilihat kan 1 tahun setengah sebelum hijrah. 1 tahun setengah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan satu malam itu disepakati oleh para ulama bahwa kewajiban sholat itu pun baru turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, baru ada kewajiban sholat 5 waktu itu. Jadi bersamaan. Yang saya tahu wallahu alam Isra dan Mi'raj itu kejadiannya satu kejadian dalam satu waktu, yaitu di waktu malam, dalam 1 tahun, yaitu tahun ke-11 kenabian, saat Rasulullah berusia sekitar 50 tahun lebih sedikit, dan tidak dipisah jaraknya antara kejadian Isra dan kejadian Mi'raj, yaitu tidak terlalu jauh, hanya satu rangkaian perjalanan. Wallahu alam bisawab. Jadi maaf kalau kurang-kurang jelas jawaban karena bang saya nggak begitu ini kurang bagus saya pakai laptop ini. Biasanya pakai HP lebih jelas sebenarnya. Nah, Baik, Ustadz, dari atas jawaban disampaikan sudah cukup Pak Edi ya. Izin Ustadz, masih ada 2 pertanyaan lagi Ustadz dari jamaah. Izin melewati waktu ya, jam 8:10. Yang pertama dari Pak Hari Ustadz, ada 2 pertanyaan. Apakah bacaan tasyahud awal dan akhir itu merupakan salah satu oleh-oleh dari Isra Mi'raj? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pada saat Rasulullah SAW melihat surga, beliau berdoa untuk kita agar bisa memasukinya, dan neraka beliau berdoa agar umatnya tidak terjerumus ke dalam neraka? Tafadhal Ustaz. pertanyaan pertama tadi, maaf nih sekali Eh, lagi Allah. Saya nggak pakai ini, nggak biasa pakai laptop jadi nggak bagus suara ini gimana? ya, kalau untuk yang pertama Ustaz, apakah bacaan tasyahud awal dan akhir itu merupakan Iya, salah satu oleh-oleh dari Isra Mi'raj Ustaz? iya memang ada yang mengatakan begitu, surat waktu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibalillah seterusnya itu ada yang mengatakan itu adalah
dialog antara Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Rasulullah masuk di Sidratul Muntaha, sapaan pertama Nabi itu mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Lalu Allah memberikan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabi menjawab, Assalamu itu ada yang mengatakan itu adalah hasil dialog Allah dengan Nabi yang ada di tahiyat. Makanya suka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Karena sebenarnya dialog-dialog Nabi di tahiyat itu ada di dalam dialog Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Walaupun para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, ada yang mengatakan itu bukan hadis tapi kaul dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada riwayat seperti itu. Nah, tapi masih berselisih tentang ucapan itu dari Rasul kepada Allah betul apa tidak yang dimasukkan ke dalam tahiyat kita. Tapi ada yang mengatakan itu. Allah alam. Terus yang kedua, Ustaz? Eh, apakah saat Rasulullah SAW melihat surga, beliau berdoa untuk kita agar bisa memasukinya, dan ketika melihat neraka, beliau berdoa agar kita tidak masuk ke dalam neraka, Ustadz, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Ustadz. Apa, Ustadz? Saya ulangi lagi, Ustadz ya. Apakah pada saat Rasulullah SAW melihat surga, beliau berdoa untuk kita agar bisa memasukinya, dan neraka, beliau berdoa agar umatnya tidak terjerumus ke dalam neraka, Ustadz. Iya, intinya wallahu alam nih kalau Rasulullah SAW di dalam hadis ya. Nah, ketika di dalam Isra Mi'raj itu, terutama Mi'raj, Nabi memang diperlihatkan surga dan neraka. Itu para ulama sepakat ada 6 kejadian di surga dan neraka yang dilihat oleh Nabi. Sebagian hadisnya sahih, ada sebagian dhaif. Tetapi betul bahwa Rasulullah diperlihatkan salah satu hadis yang sahih misalkan Nabi melihat satu kaum lahum adfarun, mereka memiliki kuku yang terbuat dari tembaga, kemudian mereka menggaruk wajah dan dadanya sampai berdarah dan terkelupas kulitnya. Mereka itu adalah yang suka ya'kuluna luhuman nas, yaitu suka makan daging-daging orang, arti suka ghibah. Nah, memang ada beberapa hal yang dilihatkan oleh Allah kepada Nabi saat di surga dan neraka. Dan ini tentunya salah satu untuk meyakinkan kepada kita bahwa surga neraka itu ada. Nah, selama ini kita hanya baca Al-Quran, belum ada yang ngelihat, dan ternyata Nabi Muhammad diperlihatkan langsung kepada surga dan neraka. Ini tentunya yang kedua. Begitu juga agar supaya juga menjadi apa doa untuk kita agar kita semua diselamatkan dari surga dan masuk ke dalam neraka. Dan juga ini adalah gambaran. Ada para ulama kok sudah ada orangnya di surga neraka. Padahal surga neraka itu dimasuki nanti setelah mahsyar. Setelah mahsyar, kemudian mizan, al-haud, siratal mustaqim. Dibuka sama Nabi, baru semua manusia masuk. Kok ini sudah ada orangnya? Itu Ibnu Qayyim menjelaskan itu hanya gambaran. Hanya gambaran, tapi orang asli apa tidak tentunya wallahu alam. Mungkin kalau sekarang mungkin seperti hologram gitu ya, ketika belum ada kejadian tapi orang yang sudah ada gambarannya itu ada saja, bisa saja. Tapi wallahu alam. Tapi itu gambaran yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj diperlihatkan surga dan neraka. Wallahu alam. Ya. Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Mungkin terakhir Ustadz dari Pak Slamet, ketika kepulangan Rasulullah SAW bertemu dengan kafilah dagang Ustadz pada saat peristiwa Isra Mi'raj, dan semua kejadian yang dialami dikonfirmasi oleh kafilah tersebut. Tetapi kenapa masih banyak yang tidak percaya Ustadz? Padahal udah dikonfirmasi oleh kafilah dagang Ustadz. Ya. Iya betul. Bahwa ada orang-orang yang ingin ngetes kejujuran Nabi sampai mengatakan, "Eh, coba ceritakan kepada kami yang kau lihat tentang Masjidil Aqsa." Maka Nabi menceritakan Masjidil Aqsa. Dan mereka mengatakan itu betul. Apa yang diceritakan Nabi Muhammad itu betul. Masjid Aqsa itu yang pernah datang
persis seperti yang diceritakan Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, saat aku pulang, aku lihat ada beberapa kafilah dagang yang kembali ke kota Mekah. Yang satu kafilah ini akan datang 3 hari lagi, kafilah itu akan datang seminggu lagi. Dan ternyata ditunggu sama mereka, betul. Apa yang dikatakan Nabi, kafilah itu betul yang disebutkan Nabi 3 hari datang, ya semua datang. Tapi mereka tetap tidak beriman kepada apa peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa itu? Nah, ini tentunya adalah kembali kepada hidayah. Ternyata bukti-bukti nyata, data-data yang jelas belum tentu membuat orang percaya kalau hatinya tertutup. Nah, berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang mukmin lainnya. Tanpa ada bukti pun kalau Nabi yang mengatakan dia percaya. Makanya apa kita itu orang Muslim itu tidak harus ada bukti ketika kita mengimani sesuatu yang dikatakan Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasul katakan ada sorga, walaupun kita nggak lihat sorga, kita percaya. Karena kita sudah dapat hidayah, mempercayai apa yang dikatakan Allah. Jadi iman kepada Allah dan Rasul itulah yang membuat semuanya itu menjadi percaya. Tapi ketika kita tidak beriman kepada Allah dan Rasul, bukti yang jelas pun tidak akan bisa mengubah keyakinan kita. Nah, ini adalah ketutup hatinya. Nah, tidak sedikit di antara kita kebenaran betul-betul benar, logika benar, data benar, tapi tetap kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita tidak mempercayai siapa yang bicara itu. Kita tidak yakin dengan yang bicara, yang memberikan data, saya tidak percaya. Saya anggap ini orang tidak jujur, saya anggap ini orang tidak baik. Maka ketika membawa data, tetap kita tidak percaya. Tapi ketika saya mempercayai seseorang dengan yakin 100%, walaupun orang itu nggak bawa data, saya yakin apa yang diucapkan. Begitulah kita. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan data yang lengkap, kafilah benar, semua benar, tapi tidak percaya. Karena dia memang sudah tidak suka dan tidak percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ketutup akhir pintu hati. Makanya kan sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan kau berikan aku jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang penuh kebencian di hatinya. Karena mereka sudah benci dengan Rasul. Mereka tidak percaya. Data apapun, bukti apapun tetap tidak membuat mereka beriman. Nah, semoga kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mempercayai tanpa ragu sedikit pun apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Mohon maaf Ustadz, melebihi waktu sangat banyak Ustadz, sekitar 19 menit ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap bisa terus meningkatkan ibadah kita apalagi menjelang bulan Ramadan saat ini Ustadz. Amin amin. Baik, sebelum kita tutup, berkenan Ustadz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, tidak sedikit pun ragu dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik dalam peristiwa Isra Mi'raj dan yang lainnya. Dan semoga Allah jadikan keluarga kita semua juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu dibukakan untuk kita semua rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa menampilkan screen juga dan juga mohon maaf apabila kurang jelas suaranya. Semoga Allah berikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Jazakumullah khair Ustaz Siddiq dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Ustadz Abdurrahman Segaf yang telah berkenan untuk mengisi kajian kita pada pagi hari ini dan kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah juga berkenan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan gak bermanfaat majelis subhanaka wa bihamdika la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Mas Sidi. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semuanya, dan Mas Ustaz. Sidi. Izin kami tutup Bapak Ibu. Mas Pai.